Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Abah Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubiin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Indomi selaku guru pengampu pelajaran ilmu tafsir tematik. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya sebagai Melani Safitri akan menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi. Yang pertama, makna global. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum minum khamr dan juga berjudi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, katakan kepada mereka bahwa berjudi dan meminum khamr itu banyak bahayanya dan juga dapat dosa yang banyak, dosa yang besar. Namun ada sedikit manfaatnya dibanding manfaat sama bahayanya, itu lebih banyak bahayanya. Kemudian para sahabat juga bertanya tentang apakah kita harus menjauhi anak yatim atau berinteraksi kepada mereka. Kemudian Nabi menjawab, apabila kalian berinteraksi kepada mereka, maka mereka ialah saudaramu secara agama. Lanjut ke sebab turun ayat. Yang pertama, Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 152 yang artinya janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kemudian dilanjut dengan Quran surat Al-Nisa ayat juz 4 ayat 10 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta anak yatim jika secara zalim, karena orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya dia itu memakan api sepenuh perutnya dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lanjut ke kandungan hukum yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah, karena itu termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Kandungan hukum yang kedua, para ulama berkata bahwa khamr itu terbuat dari perasan anggur, dapat dari perasan anggur, gandum maupun kurma. Namun alasan ulama Kufah dan Abu Hanifah berbeda. Nabi bukanlah minuman yang memabukkan kecuali terbuat dari perasan anggur. Kemudian ada syair yang berbunyi, Da'il khamrotas robu halgo wa tafa'innani ra'aitu akhohamu faniyan bimakaniha fa'illam takunhu au yakunha fa'innahu akuha godatshu ummuhu bilabaniha, yang artinya biarkan orang yang meminum khamr itu orang yang sesat. Sesungguhnya aku tahu teman para peminum itu menyanyi di tempatnya. Jika maka khamr tidak dapat membentuk dia dan dia tidak dapat membentuk khamr, maka dia tetap saudaranya orang yang dibesarkan oleh susu ibunya. Kandungan hukum yang ketiga, para ulama sepakat bahwa permainan yang mengandung unsur menang dan salah satunya kalah itu haram, seperti bermain catur, domino maupun berkuda, itu haram, kecuali Imam Syafi'i berkata permainan yang mengandung unsur menang dan kalah itu tidak haram kecuali memenuhi syarat, yaitu tidak ada pertaruhan dan tidak dapat melalaikan sholat, itu tidak diharamkan. Yang terakhir yaitu hikmah tasyrih. Adapun bahayanya khamr dan berjudi diantaranya dapat menghilangkan akal sehat, yaitu seseorang akan menjadi gila. Yang kedua dapat menjadikan radang hati dan mengusak tenggorokan, dan peredaran akan berhenti sehingga seseorang akan mati mendadak. Cukup sekian dari saya Melani Safitri Kusnianto. Apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.